generasi milenial yang memiliki kreativitas yang tinggi. Kembali kita berjumpa dalam pembelajaran IPS terpadu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Adapun quotes kita adalah pendidikan adalah paspor untuk masa depan karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Sambut salam kami, salam SFD, semangat fraternitas Dina. Mengapa bangsa-bangsa Barat tertarik dengan kekayaan Indonesia? Kekayaan apa saja yang mendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia? Lalu, bangsa Barat pertama kali sampai ke Indonesia kira-kira siapa ya? Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu mari kita mempelajari kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia, yang pertama, adanya daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat, yakni rempah-rempah yang melimpah. Perhatikan gambar rempah-rempah berikut ini. Ada bawang putih, bawang merah, cengkeh, jahe, kunyit, kemiri, kencur, merica, ketumbar, dan masih banyak yang terdapat di tempat tinggal kita. Dengan adanya rempah-rempah, bangsa Barat dapat menjualnya ke negaranya dengan harga yang lebih mahal. Juga digunakan mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Latar belakang yang kedua adanya motivasi 3G atau Gold, Gospel, Glory atau yang disebut semboyan 3G. Gold dalam bahasa Inggris artinya emas, dilambangkan kekayaan. Semboyan ini memiliki tujuan bangsa Barat ke Indonesia dengan mencari kekayaan. Gospel adalah keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Kristen karena sebagian bangsa-bangsa Barat menganut agama Kristen. Glory yang bermakna kejayaan. Mereka melakukan ekspedisi mendatangi Indonesia dan negara-negara lain untuk mencari kejayaan. Latar belakang ketiga yaitu revolusi industri. Pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Dengan menggunakan mesin uap yang dijadikan mesin penggerak perahu, menjadikan produksi lebih efisien, ongkos produksi lebih murah, memperpendek waktu perjalanan, barang dapat dibawa dalam jumlah yang besar. Selain mesin uap, revolusi industri didukung berbagai penemuan lainnya seperti kompas, mesin pemintal, dan masih banyak lagi. Setelah membahas latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia, maka selanjutnya kita membahas proses kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Perhatikan peta rute kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Selain Belanda, bangsa-bangsa Barat yang datang ke Indonesia pada masa penjajahan adalah Portugis, Spanyol, dan Inggris. Kita masuk kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Tokoh pertama yaitu Bartolomeus Dias. Pada tahun 1486, ia melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun gagal. Ia hanya sampai ke Tanjung Harapan. Kemudian, ia kembali ke Portugis karena ada gelombang badai yang besar. Ia tidak sampai ke Indonesia. Berikut adalah peta rute perjalanan Bartolomeus Dias.
Tokoh yang kedua yaitu Vasco da Gama. Pada tahun 1498, ia bergerak dari Lisabon ke arah selatan, menyusuri pantai barat Afrika sampai di ujung selatan benua Afrika, kemudian melanjutkan perjalanan di Kalkut, India. Namun, ia tidak menemukan hasil. Vasco da Gama menginginkan menjelajahi daerah timur lainnya, yaitu Malaka dan Maluku, sedangkan Maluku adalah pusat perdagangan rempah-rempah. Berikut adalah peta rute perjalanan Vasco da Gama. Tokoh ketiga, pada tahun 1511, di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Selanjutnya, Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku. Pada tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Albuquerque dan Francisco Serrao. Bangsa Portugis bersahabat dengan Ternate. Pada saat itu, Sultan Ternate sedang bermusuhan dengan Raja Tidore, sehingga Portugis berhasil mendirikan benteng Santo Paulo di Ternate sebagai tempat perlindungan serangan musuh dan mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah. Kita masuk kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia. Christopher Columbus. Ia bermaksud mencapai Hindia Timur dari arah barat. Setelah berlayar 2 bulan, Columbus singgah di Kepulauan Bahama, Karibia. Columbus mengira ia telah sampai di Hindia dari arah barat. Ia menamakan penduduk asli kawasan itu sebagai Indian. Kekeliruan Columbus itu menghasilkan sebutan Hindia Barat untuk Amerika. Tokoh selanjutnya yaitu Ferdinand Magellan dan Sebastian Elcano. Dari Spanyol dari arah barat menyusuri pantai timur Amerika sampai di ujung selatan benua Amerika, kemudian mengarungi Samudra Pasifik yang sangat luas dan tenang. Sampai di Masava atau Filipina, di sana Ferdinand Magellan tewas oleh orang Mactan karena masih terjadi perang suku. Kemudian, sisa pasukan di bawah pimpinan Juan Sebastian Elcano melanjutkan perjalanan ke Maluku dan pulang ke Spanyol lewat Tanjung Harapan. Akibat bertemu Portugis dan Spanyol di Maluku, maka muncullah perjanjian Saragossa pada tahun 1526. Isinya pembagian wilayah operasional perdagangan Portugis di Maluku sedangkan Spanyol di Filipina. Berikut peta jalur pelayaran penjelajah Spanyol. Motivasi ekspedisi Inggris. Setelah Portugis berhasil menemukan Kepulauan Maluku, perdagangan rempah-rempah semakin meluas. Dalam waktu singkat, Lisbon berkembang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa Barat. Inggris mengambil keuntungan besar dalam perdagangan rempah-rempah karena Inggris mendapatkan rempah-rempah secara bebas dan murah di Lisbon. Inggris pun menjual rempah-rempah di daerah Eropa Barat hingga Eropa Utara. Tetapi akibat Inggris terlibat konflik dengan Portugis sebagai bagian dari Perang 80 tahun, maka Inggris pun mulai mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Oleh karena itu, Inggris berusaha mencari sendiri negeri penghasil rempah-rempah. Saat perang terjadi, banyak anggota masyarakat yang tidak terlibat dalam perang justru mengadakan pelayaran untuk mencari rempah-rempah. Inggris memperkuat kedudukannya di India pada tanggal 31 Desember 1600 dengan membentuk kongsi dagang yang diberi nama East Indian Company atau AEC. Kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta. Latar belakang kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta yaitu perang selama 80 tahun antara Belanda dengan Spanyol. Spanyol tidak memberikan izin kepada Belanda untuk membeli rempah-rempah yang berpusat di Lisabon.
adanya petunjuk jalan ke Indonesia dari Jan Huygen van Licoten. Ia adalah mantan pelaut Belanda yang bekerja pada Portugis yang pernah sampai ke Indonesia. Tokoh pertama dari bangsa Belanda yaitu Cornelius de Houtman. Pada tahun 1595, Armada Houtman mengarungi ujung selatan Afrika, selanjutnya menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia, dan pada tahun 1596 armada tiba di Pelabuhan Banten melalui Selat Sunda dengan membawa 4 kapal. Karena ia bertindak kasar sehingga ia diusir masyarakat Banten. Belanda datang lagi ke Indonesia, tepatnya di Banten pada tahun 1598 dipimpin oleh Jacob Cornelis van Eyck dan diterima baik oleh masyarakat Banten karena merasa dirugikan oleh bangsa Portugis. Pada tahun 1602, ia mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku dengan jenderal pertamanya yaitu Peter Booth. Kemudian, pusat dagang dipindahkan ke Jayakarta karena VOC memandang bahwa Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Selain itu, ia menyingkirkan saingan mereka yaitu Portugis di Malaka. Pangeran Jayawikarta atau penguasa bagian Banten memberikan izin kepada VOC untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta. Selain VOC, pangeran juga memberikan izin kepada AEZ. Kebijakan ini membuat Belanda tidak menyukai Pangeran Jayawikarta. Jenderal VOC, Jan Pieters Joen Koen, jenderal yang keempat dan kelima, membujuk penguasa kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayawikarta dan memohon agar izin kantor dagang AEZ dicabut. Pada tanggal 31 Mei 1619, keinginan VOC dikabulkan Raja Banten. Momentum ini menjadikan mata rantai kekuasaan VOC dan Belanda. VOC menikmati keluasan dan kelonggaran yang diberikan penguasa Banten. Jayakarta diubah menjadi Batavia. VOC mengalami puncak kejayaan dan mempunyai hak oktroi atau hak istimewa. Ada 8 hak istimewa atau hak oktroi VOC. Mari kita lihat. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat untuk masa depan kita. Tetap semangat dan be positive thinking.